Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Pada siang ini saya sudah bersama Ibu Septi Nisa Putri, guru kelas 6 di SD Negeri Lubuk. Pada siang ini pula saya bersama Ibu Septi akan melakukan percakapan atau perbincangan tentang praobservasi supervisi akademik yang akan saya lakukan. Sudah siap ya Bu Septi? Siap. Selamat siang. Selamat siang. Kegiatan hari ini tidak mengganggu Ibu ya? Tidak, karena KPM sudah selesai dari jam Selasa. Oke, baiklah kalau begitu saya kemarin sudah menyampaikan kepada Bu Septi bahwa saya ingin memperoleh informasi tentang persiapan Bu Septi dalam mempersiapkan pembelajaran di kelasnya Ibu Septi. Tujuannya melalui percakapan ini nanti Ibu Septi dapat meningkatkan pembelajaran, kemudian dapat menjadi refleksi bersama, sehingga dalam pembelajaran di sekolah kita menjadi terus meningkat. Kemudian, misalnya dalam percakapan ini ada yang ingin Ibu sampaikan atau yang ingin Ibu harapkan dari hasil percakapan pada siang ini apa itu? Dan saya harapkan dari hasil percakapan kita, semoga dari percakapan kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita tentunya, serta dapat memberikan suatu motivasi atau pembelajaran yang menarik untuk siswa agar siswa dalam pembelajaran itu lebih benar. Jadi agar siswa intinya kemampuannya meningkat nih Bu. Dalam sebelum kita ke pelaksanaan persiapan pembelajaran, saya ingin menanyakan kepada Bu Septi, apa materi pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan dalam nanti kelas Bu Septi dalam pembelajaran tersebut? Ya, saya akan memberikan pembelajaran mengenai IPA, ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan gerhana matahari yang sesuai dengan RPP. Berarti materinya tentang ilmu pengetahuan alam, materi spesialnya atau khususnya tentang gerhana matahari. Dari materi itu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Septi capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa mampu memahami bagaimana gerhana matahari itu terjadi, bagaimana prosesnya, serta bagaimana ada gambaran mengenai gerhana matahari itu seperti. Ada kesulitan dalam menyiapkan pembelajarannya, bisa sampaikan kepada saya? Ya, tentunya karena kita sedang sering mengenai model pembelajaran yang ingin saya sampaikan di pembelajaran IPA mengenai gerhana matahari, saya masih kesulitan dalam bagaimana cara menyampaikan model pembelajaran supaya anak itu lebih paham, lebih bisa meningkatkan kemampuan intelektual mereka mengenai gerhana matahari. Apakah mereka mempunyai saran mengenai pembelajaran yang menarik bagi siswa kelas 6? Karena dari kemampuan kelas 6, anak-anaknya itu berbeda. Ada yang kemampuannya memahami sebuah materi itu cepat, ada yang lambat. Jadi menurut mereka, untuk model pembelajaran dan medianya yang baik untuk anak kelas 6 supaya lebih menarik dan lebih membuat minat siswa meningkat serta kemampuan siswa meningkat itu yang seperti apa? Baik sekali Ibu, berarti ini sudah merencanakan rencana pembelajaran, kemudian sudah merencanakan LKPD yang dilaksanakan. Tadi juga sudah menyebut ada model pembelajarannya, tapi masih bimbang ya karena masih menanyakan kepada saya. Sejauh ini saya ingin tanyakan balik kepada Ibu. Di dalam kelas Ibu tentunya kemampuan siswanya ada yang tinggi, ada yang lemah. Nah, untuk meningkatkan kemampuan siswa yang lemah, apa yang sudah Ibu persiapkan dalam metode pembelajarannya? Ya, saya sudah merencanakan sebuah pembelajaran dengan menggunakan media video. Kita akan menonton video mengenai terjadinya gerhana bulan,
nanti kita akan mempraktekkan dengan menggunakan peralatan sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Bagus sekali, Ibu, rencananya sudah bagus. Itu juga sudah memuat kesiapan pembelajaran siswa. Dalam arti nanti di kelas Ibu itu ada pembelajaran diferensiasi, karena dari Ibu sudah mempersiapkan tadi ada video, ada model pembelajaran. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Bagus sekali, Ibu, rencananya sudah bagus. Itu juga sudah memuat kesiapan pembelajaran siswa. Dalam arti nanti di kelas Ibu itu ada pembelajaran diferensiasi, karena dari Ibu sudah mempersiapkan tadi ada video, ada model pembelajaran. Itu tentunya karena setiap anak mempunyai perbedaan kemampuan ya Ibu, tidak semua anak itu bisa dijelaskan dengan lisan itu langsung mengerti. Ada anak yang harus dipancing dulu dengan media-media tertentu untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi tadi Ibu sudah menggunakan apa? Model video dan dengan praktek membuat proses terjadinya gerhana matahari dengan peralatan depan sehari-hari. Berarti untuk model video nanti itu bisa untuk anak yang kemampuannya audio visual, kemudian yang praktek menggunakan model gerhana matahari untuk kemampuan yang anaknya visual. Berarti sudah bagus sekali Ibu. Mengenai model tadi, apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi? Mungkin untuk kesulitannya belum terlihat karena kita juga belum mempraktekannya. Kita akan mempraktekannya besok. Tapi untuk peralatan, karena peralatan yang digunakan itu peralatan yang kita pakai sehari-hari seperti bola dan senter, jadi semoga dengan pemahaman menggunakan alat-alat sederhana di kehidupan sehari-hari, siswa dapat meningkatkan kemampuan mengenai proses terjadinya gerhana matahari. Kesiapannya sudah lengkap semua? Sudah kami persiapkan, sudah lengkap. Insya Allah besok hari Rabu kita akan mempraktekkan pembelajaran tersebut. Kemudian saya ingin tanya lagi, apakah ada alternatif lain selain menggunakan video, selain menggunakan model pembelajaran untuk meningkatkan intensitas keaktifan siswa dalam pembelajaran? Nanti saat praktek membuat proses terjadinya gerhana matahari, anak saling mengamati dan bekerja sama karena kita akan berkelompok. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah pertanyaan mengenai hasil praktek dan hasil kita melihat sebuah video. Selain menggunakan video, selain menggunakan model pembelajaran untuk meningkatkan intensitas keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nanti saat praktek membuat proses terjadinya gerhana matahari, anak saling mengamati dan bekerja sama karena kita akan berkelompok. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah pertanyaan mengenai hasil praktek dan hasil kita melihat sebuah video. Nah, mungkin dari jawaban anak-anak itu dapat terlihat apakah anak-anak dari menonton video dan praktek itu sudah meningkatkan kemampuan anak atau belum. Berarti nanti selain ada video, kemudian model pembelajaran, kemudian ada kuis ya, kuis yang berkelompok. Nah, itu nanti kuis itu ternyata kita juga dapat, selain ada kemampuan intelektual yang ingin ditingkatkan, juga melalui kuis barangkali Ibu Septi bisa meningkatkan dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, tadi yang sudah Ibu Septi katakan, anak itu nanti akan lebih tertarik dalam pembelajaran. Itu artinya apa? Ketika anak sudah tertarik dalam pembelajaran, tingkat
emosionalnya itu akan meningkat dalam arti senang mempelajari sesuatu, sehingga nanti kemampuannya yang tadi anaknya kemampuannya lemah, kalau sudah senang akan meningkat. Kemudian dari segi sosial, Ibu Septi sudah bagus sekali, artinya tadi sudah mau membuat kelompok ya. Dengan membuat kelompok itu sudah akan meningkatkan kemampuan sosial anak. Jadi lengkap sekali perencanaan pembelajaran yang Ibu siapkan. Sudah ada rencana meningkatkan kemampuan intelektual, sudah meningkatkan kemampuan sosial emosional. Dan untuk itu misalkan itu sudah terjadi di dalam pembelajaran Ibu Septi, kemudian nanti ada hambatan-hambatan, kiranya apa yang akan Ibu Septi untuk meningkatkan kemampuan siswa, apakah Ibu Septi sudah menyiapkan lembar kerja atau LKPD semacamnya? Oh iya, sudah. Nah, berarti sudah siap ya Ibu? Sudah. Kalau sudah siap, saya harap ketika saya mengobservasi Ibu dalam pembelajaran akan berjalan dengan sukses, dengan lancar, dan pembelajarannya akan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu dalam rencana pembelajaran. Sekian dulu ya Ibu. Saya harap perbincangan siang ini dapat menjadi solusi untuk Bu Septi dalam besok mempersiapkan pembelajaran. Terima kasih Bu Septi. Sama-sama Bu Eda. Sekian perbincangan saya dengan Bu Septi Ningsih Saputri selaku guru kelas 6 SD Negeri Lugu yang akan mempraktekkan pembelajaran dengan materi ilmu pengetahuan alam, materi gerhana matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada guru. Kemarin di Sabtu kita sudah mempelajari mengenai gerhana bulan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gerhana matahari. Apakah anak-anak pernah mengalami atau pernah melihat gerhana matahari? Pernah. Tahun berapa ya kita terkena Indonesia bagian mana mengenai terkena gerhana matahari? Pada tahun berapa ya? 2020 sebenarnya. Ya. Karena kalian sudah pernah mengalami gerhana matahari, mari kita bersama-sama akan mempelajari bagaimana
gerhana matahari itu terjadi, terus posisinya antara matahari, bumi, dan bulan itu bagaimana? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari untuk menambah semangat belajar kita sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Harga Pancasila terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, kita akan menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Harga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih applause untuk kita semua. Ya, sebelum kita melanjutkan ke video, ada pertanyaan tidak dari anak-anak? Ada. Oke. Mari kita melihat mengenai bagaimana terjadinya gerhana matahari. Silakan kalian bisa melihat ke papan tulis. Di sini ada video mengenai proses terjadinya gerhana matahari. Tolong nanti videonya disimak. Kamu memperhatikan betul-betul bagaimana video proses terjadinya gerhana matahari. Nanti akan ada kuis mengenai proses terjadinya gerhana matahari. Nanti ada beberapa pertanyaan mengenai video yang kita putar bersama-sama. Silakan videonya mulai disimak. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Bu Ide dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, di mana materi ini merupakan materi tema 8 di kelas 6. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang revolusi dan rotasi bumi serta bulan. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu materi yang pertama, kita akan membahas tentang gerhana bulan. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang gerhana matahari. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem penanggalan. Oke, matahari terjadi apabila matahari, bulan dan juga bumi berada pada satu garis lurus dan bayangan bulan akan memenuhi bumi. Jadi jelas perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan yang mana? Jika gerhana bulan, posisi matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus, sedangkan pada gerhana matahari, yaitu posisi antara matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Jadi perbedaannya adalah posisi antara bumi dan bulan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gerhana matahari ini ada beberapa jenis. Nah, apa saja jenisnya? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, jenis matahari ini ada 3 jenis anak-anak. Yang pertama, ada gerhana matahari total. Kemudian yang kedua ada gerhana matahari sebagian, dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Untuk
kita bahas satu persatu, mulai dari gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutup seluruh matahari, sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi. Gerhana ini berlangsung kurang lebih 7 menit. Jadi gerhana matahari total itu tampaknya seperti ini ya anak-anak. Kemudian jenis gerhana matahari yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian, di mana gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan menutupi matahari namun membentuk seperti bulan sabit, karena bulan menutupi matahari hanya sebagian. Jadi gerhana matahari sebagian itu tampak seperti ini ya anak. Kemudian jenis gerhana matahari yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin, di mana gerhana matahari cincin ini terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk cincin, sehingga disebut dengan gerhana matahari cincin. Jadi tampaknya seperti ini ya teman-teman. Nah, itulah jenis-jenis dari gerhana matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal penting mengenai gerhana matahari. Berikut ini merupakan hal-hal penting dari gerhana matahari. Yang pertama yaitu gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat bulan baru. Kemudian yang kedua adalah bagian matahari yang tertutup lebih dulu adalah bagian sebelah kanan atau sebelah barat. Kemudian yang ketiga, gerhana matahari total paling lama berlangsung kurang Ya, tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Terima kasih Mbak Elsa. Sekarang bola untuk Mas Damar. Mas Damar, tadi di video disebutkan ada beberapa jenis gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari. Coba sebutkan 3 macam jenis gerhana matahari. Tepuk tangan untuk Mas Damar. Sekarang untuk Mbak Fira, satu kali pertanyaan satu kali lagi untuk Mbak Fira. Mbak Fira, kapan waktu terjadinya gerhana matahari? Ya, tepuk tangan untuk Mbak Fira. Ya, itulah beberapa materi mengenai gerhana matahari. Nah, sekarang Bu Septi akan membagikan satu lembar kertas. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk meningkatkan pengetahuan kalian mengenai terjadinya gerhana matahari. Silakan disiapkan alat tulisnya. Silakan ditulis di bagian tengah atas gerhana matahari. Kemudian di sebelah bawahnya lagi kalian tulis nama, nomor, dan kelas. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Terima kasih Mbak Elsa. Sekarang bola untuk Mas Damar. Mas Damar, tadi di video
matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari. Coba sebutkan 3 macam jenis gerhana matahari. Tepuk tangan untuk Mas Jamal. Sekarang untuk Mbak Fira, satu kali pertanyaan satu kali lagi untuk Mbak Fira. Mbak Fira, kapan waktu terjadinya gerhana matahari? Ya, tepuk tangan untuk Mbak Fira. Ya, itulah beberapa materi mengenai gerhana matahari. Nah, sekarang Bu Septi akan membagikan satu lembar kertas. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk meningkatkan pengetahuan kalian mengenai terjadinya gerhana matahari. Silakan disiapkan alat tulisnya. Silakan ditulis di bagian tengah atas gerhana matahari. Kemudian di sebelah bawahnya lagi kalian tulis nama, nomor, dan kelas. Sudah selesai menulis? Ya. Soalnya bisa dibacakan, tidak ditulis di papan tulis. Soal nomor 1. Soalnya berupa ICG. Soal nomor 1. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Sambung. Nomor 2, sebutkan 3 jenis. Sebutkan 3 jenis gerhana matahari. Tiga jenis gerhana matahari. Nomor 2. Oh, nomor 3. Berarti kamu konsentrasi. Nomor 3. Gerhana matahari terjadi pada waktu titik-titik. Nomor 4. Apa yang dimaksud gerhana matahari cincin? Dan yang terakhir,
sederhana, berapa waktu terjadi. Kemarin Bu Septi sudah menyampaikan kepada kalian untuk membawa beberapa peralatan. Seperti yang pertama itu adalah kardus bekas. Terus kemudian ada 2 bola dengan ukuran yang berbeda, 1 bola besar, terus yang kemudian bola kecil 1. Ada cutter untuk nanti kita menggunting kardus untuk memasukkan senternya. Terus kemudian ada senter, terus kemudian ada 2 buah tali. Kalian tadi sudah melihat video mengenai proses terjadinya gerhana matahari. Itu terjadi karena bagaimana ya? Bagaimana posisi antara matahari, bumi dan bulan, atau matahari, bulan dan bumi? Bagaimana urutannya? Dari matahari terus kemudian yang tengah bulan terus bumi. Kenapa terjadi gerhana matahari total? Karena posisi matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, Bu Septi akan meminta beberapa teman kalian untuk membantu Bu Septi mempraktekkan proses terjadinya gerhana matahari. Siapa yang mau berkenan membantu Bu Septi, silakan maju ke depan. Ayo, siapa? Ya. Satu anak laki-laki boleh atau 2 anak laki-laki boleh untuk membantu Bu Septi. Silakan. Ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya. Pernah kalian melihat, mari kita menyusun bagaimana supaya kita bisa mengatur antara matahari. Nah, mataharinya lihatnya ke sana, Mbak. Matahari ini kita ganti dengan cahaya senter. Berarti urutannya yang pertama yaitu senter. Kemudian bulan kita ganti dengan yang bola kecil. Terus kemudian bumi dengan bola yang besar. Mari kita pertama yaitu kita membolongi kardus supaya senternya juga bisa masuk ke dalam kardus. Kita lihat ukurannya. Kamu bantu Bu Septi untuk memegang senternya. Salah satu saja, jangan menutupi kamera. Kamu bantu Bu Septi untuk memegang senternya. Salah satu saja, jangan menutupi kamera. Sebelah sini, siapa yang mau pegang? Ya. Kemudian kita gambar supaya nanti senternya itu bisa masuk. Sing kencang, Mbak, yang kencang. Nah, kira-kira segini. Mari kita bolongi dulu supaya senternya. Anak-anak boleh, kalau misalnya yang ketutupan bisa bergeser. Lagi. Siapa yang akan memegang senter? Siapa ayo? Siapa yang berani memegang senternya? Ya. Terus kemudian kita akan menarik ini terlebih dahulu. Posisinya setelah senter apa? Bulan. Mari kita ini kok. Bisa sendiri. Kita tarik dulu jarum pentilnya, terus kemudian nanti kita tunjukkan ke bola yang kecil yang kita anggap ini sebagai
Nanti teman-teman harus bisa mempraktekkan satu-satu. Nanti coba kalau matahari total itu posisinya bagaimana? Matahari, gerhana matahari cincin itu yang seperti apa? Ya, kita contohkan dulu. Coba dicari golongannya tadi mana? Soalnya keras. Tali dulu. Kita beri bandulan supaya talinya tidak. Coba kita paskan. Oh, masih kurang ke atas, Bu. Nah, kita tarik lagi. Nah, betul, Mas. Kita dipaskan dulu. Sudah? Masih kurang ke atas atau sudah pas? Agak naik ke atas lagi, Bu. Sudah? Sambung. Ya, kita tali supaya sejajar dengan senternya. Sudah? Kurang ke atas. Sambung. Yo, nanti kita beri ganjilan lagi. Terus kemudian yang kedua kita akan memasang buminya. Kita sejajarkan dulu bolongannya. Kita tali lagi. Coba dipegang, Mas. Nanti kalau tidak sejajar kita tarik lagi talinya supaya sejajar. Oke? Nanti ada yang memegang sebagai senternya, ada yang pakai bolanya. Tapi nanti yang berubah itu coba dilihat jajar dulu. Hah? Kurang berapa, Be? Segini. Begini. Coba dipegang. Ya sudah. Ada salah satu yang megang. Mbak Reva kok. Mbak Reva pegang ininya, Mbak Reva. Nanti temennya tangan dua. Nah, tangan dua yang satu mata bulannya binyalos jajar, Mbak. Belum. Coba tadi Mbak Kansa. Sebentar ya. Ya, ini pegang segini. Ini segini. Yes. Coba Mbak Kansa masukkan. Itu sudah sejajar nih. Bayangannya jadi dua ya? Berarti belum. Segini. Segini. Coba dipegang. Ya sudah. Ada salah satu yang megang. Mbak Reva kok. Mbak Reva pegang ininya, Mbak Reva. Nanti temennya tangan dua. Nah, tangan dua yang satu mata bulannya binyalos jajar, Mbak. Belum. Coba tadi Mbak Kansa. Sebentar ya. Ya, ini pegang segini. Ini segini. Yes. Coba Mbak Kansa masukkan. Itu sudah sejajar nih. Bayangannya jadi dua ya? Berarti belum. Saya betulnya, ini agak ke atas enggak buminya? Buminya ke atas. Buminya ke atas. Juga menit. Lagi terus. Nah,
itu berada dalam satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana matahari total. Lihat, buminya itu tertutup oleh bulan, cahaya matahari, jadi tidak bisa. Nah ini karena, nah sudah ini nah ini susah untuk lepas ini susah. Nah ini kalau misalnya matahari, bulan, dan bumi itu berada dalam satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana matahari total. Skip, just gue. Kelompok 2 dan buku akan mengatakan bagaimana gerhana bulan terjadi. Saya akan memperkenalkan teman anggota teman-teman saya. Saya Ansa, Tiara, Reza, Ira. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan adalah senter, kardus bekas, bola kecil, dan bola besar, dan tali. Mari teman-teman kita mempraktekkan secara proses terjadinya gerhana matahari. Yang pertama, kita catatkan bola kecil untuk bulan. Yang kedua, kita catatkan bola besar bumi. Teman-teman, inilah proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi pada garis yang lurus. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2 dan guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 2 dan guruku akan mengatakan bagaimana gerhana bulan terjadi. Saya akan memperkenalkan teman anggota teman-teman saya. Saya Ansa, Tiara, Reza, Ira. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan adalah senter, kardus bekas, bola kecil, dan bola besar, dan tali. Mari teman-teman kita mempraktekkan secara proses terjadinya gerhana matahari. Yang pertama, kita catatkan bola kecil untuk bulan. Yang kedua, kita catatkan bola besar bumi.
Mas dan guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan prosesnya terjadinya gerhana matahari. Perkenalkan, kelompok 3 terdiri dari Rizky, Naufal, Jidan, Damar. Teman-teman, mari kita praktekkan proses terjadinya gerhana matahari. Alat-alatnya yang dibutuhkan adalah senter, tali, bola kecil, bola besar, dan kardus. Yang pertama, kita akan memasukkan senter ke dalam kardus. Langkah kedua, kita akan menumpukan bola kecil ke dalam kardus. Bola kecil sebagai bulan dan senter sebagai matahari. Bola besar sebagai bumi. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah melakukan banyak sekali pembelajaran, baik pembelajaran melalui video, yaitu kita tadi sudah menonton bersama-sama bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari dibagi menjadi 3 macam, ya kan? Terus kapan terjadinya gerhana matahari, kita bisa melihat secara langsung melalui video bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Kemudian tadi kita juga sudah mempraktekkan dengan benda-benda di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk praktek terjadinya gerhana matahari. Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian bisa memahami betul bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Sudah paham? Sudah. Terus untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai benda-benda angkasa. Nanti kita akan mempelajari benda-benda angkasa dan mungkin juga minggu depan kita akan mengkabarkan benda-benda angkasa itu apa saja, urutannya apa saja seperti planet, komet. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa kalian ambil keseluruhannya dan bisa kalian ambil manfaatnya. Sekian pembelajaran dari Bu Seti hari ini. Semoga mungkin lain nanti semoga sebelum pulang. Berdoa dimulai. Di sini